mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2306751053 dan nomor peserta PPG 201502727742. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Majalaya. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi komponen ekosistem dengan menggunakan model PBL dan pendekatan scientific text. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh Naim. Angga kepada Naim. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing dan dalam kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalian ngisi absen dulu ya. Untuk absen di-share di grup kelas. Ada yang tidak bawa HP? Oh, boleh dulu ya. Yang tidak bawa HP boleh absen manual ya. Siapa namanya? Depannya sama siapa? Destia. Oh, Widya. Kenapa? Rizky. Ya. Sebelum melanjutkan materi, kita mereview dulu materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Lingkungan hidup. Bahwa di dalam lingkungan hidup itu terdiri dari berapa faktor? 2. Yang pertama ada lingkungan abiotik. Yang kedua ada lingkungan biotik. Perbedaan abiotik sama biotik apa? Ya, kalau abiotik apa? Benda hidup. Kalau biotik? Ya. Contoh biotik ada berapa? 3. Yang pertama apa? Ya, hewan dan tumbuhan. Kalau contoh abiotik? Selain manusia, hewan. Ya, berarti selain manusia, tumbuhan dan hewan. Lanjut. Lihat. Lihat ke depan di sini ada berbagai macam ekosistem. Lihatnya ke depan dulu ya. Ada berbagai macam ekosistem, bisa dilihat. Yang pertama ada ekosistem apa? Sawah. Yang kedua ekosistem? Ini apa ini? Pantai. Yang ini? Hutan. Yang ini? Tiap ekosistem ini biotik dan abiotiknya sama atau beda? Beda. Lihat, ada beberapa pertanyaan. Coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Apa saja yang dapat
Lihat di sini, antara sawah, kemudian pantai, sama hutan dan laut itu memiliki faktor biotik dan abiotik. Kira-kira menurut kalian biotik dan abiotiknya sama atau beda? Beda. Yang kedua, apakah lingkungan kalian hanya terdiri dari makhluk hidup saja? Tidak. Setiap lingkungan itu pasti memiliki makhluk tak hidup. Contohnya kita sekarang belajar, makhluk hidupnya apa? Kita. Kalau benda tak hidupnya? Meja. Meja. Selain meja? Saling ketergantungan apa tidak? Kalian membutuhkan nggak benda tak hidupnya? Bukan. Oke, selanjutnya perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Perlu kalian ketahui ada garis besar langkah kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan diorientasikan pada sebuah masalah. Yang kedua, pengorganisasian ke dalam kelompok. Kemudian melakukan penyelidikan. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, kalian harus bisa menyimpulkan. Jadi tiap kelompok nanti harus dapat menyimpulkan. Kemudian ada teknik penilaian. Yang pertama ada teknik penilaian secara individu, yaitu dengan evaluasi di awal dan di akhir pembelajaran. Jadi sekarang kita ada pre-test dan post-test. Kemudian ada penilaian secara berkelompok, nanti akan dilihat sejauh apa kalian bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga nanti akan dikasih lembar refleksi. Oke, kita lanjut dulu ke pretest ya. Kalian akan dikasih link pretest. Boleh HP-nya dikeluarkan. Sebelum pembelajaran kita akan pretest dulu untuk mengetahui sejauh apa kalian memahami materi yang akan dipelajari hari ini. Kita pretestnya pakai puisi, jadi kalian boleh join. Yang nggak bawa HP boleh nanti nyusul ya.
pantai, intinya ke pantai, kemudian dia membawa hewan yang ada di pantai, itu bisa kerang ataupun bintang laut, dan ingin menyimpannya di akuarium. Setelah beberapa saat kemudian si hewan yang ada di pantai, ini yang dilihatnya. Nah ini. Setelah disimpan di akuarium, ternyata si hewan itu lama-kelamaan mati. Ya. Jadi faktor apa kira-kira yang menyebabkan bintang laut dan kerang itu tidak bisa bertahan di dalam akuarium? Boleh kalian, karena udah duduk berkelompok, akan dibagi LKPD. Nanti di LKPD juga ada di sini. Kalian amati LKPD-nya, dibaca dulu, dikasih nama sama kelas. Jangan lupa dikasih nama sama kelas. Kasih nama sama kelas.
udah, udah. Oh, udah kesimpulan bagus. Ini udah juga tidak ada teman sekolah. Boleh kelas teman sekolahnya apa? Ya. Apa? Oke, bagus. Ya, udah. Apa ini? Taman sekolah. Oke. Kesimpulannya bagaimana yang dari kita? Masalahnya yang hewan laut itu dibawa ke dalam aku. Ayo, kesimpulannya itu seperti apa? Faktor apa yang menyebabkan si hewan laut itu tidak bisa bertahan hidup di akuarium? Simpulkan di situ. Ada beberapa faktor biotik dari biotiknya itu seperti apa? Nanti berkelompok menyajikan hasil kalian, membacakan kesimpulan. Ada dalam aja salinitas dalam kurung salinitas. Ya memang dibaliku salinitas. Apa-apa. Kesimpulan tentang kerang dan bintang laut bisa hidup di air tawar karena adanya salinitas, yaitu kadar garam, dan juga kadar garam air laut lebih tinggi dibanding kadar garam air tawar. Jadi itulah kesimpulan tentang kerang dan bintang laut dan bisa hidup di air tawar. Oh, boleh. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Suaranya yang kencang. Jadi kesimpulannya adalah bintang laut dan kerang tidak dapat hidup di akuarium karena adanya perbedaan kadar garam pada air. Karena air laut memiliki kadar garam yang lebih tinggi dari air tawar. Ya. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Boleh. Belakangnya jangan berisik. Kesimpulannya adalah dalam akuarium karena air tawar. Sedangkan yang disebut lingkungan ada di sini karena adanya perbedaan air garam di dalam Sudah. Jadi kesimpulannya hewan laut tidak bisa hidup di air tawar karena hewan laut yang hidup di air laut yang memiliki kadar garam yang bisa dapat di air tawar dan kadar garamnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kami
ini adalah alasan bintang dan terang laut tidak dapat hidup di akuarium karena adanya perbedaan suhu, kondisi pH, dan kadar garam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Daniel? Audrey, tapi anaknya silakan. Yang di belakang bisa diam Kak? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya kadar air laut lebih tinggi daripada air tawar. Jadi hewan laut tidak bisa hidup jika dimasukkan ke air tawar dan tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Ada pertanyaan apa tidak? Assalamualaikum. Oke, nah. Yang belakang, yang belakang. Kurang kencang suaranya. Pelan-pelan. Baik, setelah tadi kalian mengisi LKPD, kita akan membuat sebuah kesimpulan. Ya. Kenapa hewan laut itu tidak bisa bertahan hidup di air tawar? Faktor yang utama adalah apa? Adanya perbedaan apa? Kadar garam. Kadar garam air laut lebih apa? Lebih tinggi daripada air apa? Selain kadar garam, ada faktor lain tidak? Suhu bisa nggak? Bisa, karena suhu di laut lebih panas daripada di air tawar. Selain suhu apa lagi? Kondisi apa tadi kelompok berapa tadi? Kondisi pH. pH-nya lebih apa? Di air tawar pH-nya lebih tinggi apa lebih rendah daripada di air tawar? Jadi yang menjadi kesimpulan bahwa faktor utama itu hewan laut tidak bisa hidup di air tawar itu karena adanya kadar garam atau disebut dengan salinitas. Salinitas itu perbedaan kadar garam antara air laut dan air tawar. Bukan berarti air tawar tidak memiliki kadar garam, cuma posisi kadar garam air tawar itu sedikit atau lebih rendah. Sementara air laut kita cicipi langsung aja itu terasa asin. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Dilanjutkan dengan post test. Ya, mudah-mudahan nilainya lebih besar dari yang retest. Untuk post test di-share di grup.
Lihat untuk peringkat postes yang pertama ada Arsi, yang kedua selanjutnya kalian isi refleksi pembelajaran dulu ya. Refleksi akan dikirim lewat link. Selanjutnya kalian isi refleksi pembelajaran. Linknya udah di-share di grup kelas. Boleh isi refleksi pembelajaran dulu. Karena ayo di sini. Setelah kalian mengisi postes sama lembar refleksi untuk pembelajaran selanjutnya, kalian pelajari tentang bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Ini untuk materi yang akan datang. Hari ini dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya. Untuk doa sama Sudah belajar apa yang kita berdoa dalam hati masing-masing dan dalam percaya masing-masing. Setelah hati dimulai. Doa selesai. Sikap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian boleh ke kelas.